Tapi ketika dia menjadi seorang presiden, dipilih oleh rakyat, maka dia harus tunduk dan patuh kepada keinginan rakyat. Bukan seperti hari ini, ya kan? Di sana di Pulau Rempang, Batam, di sana tanahnya dirampok, dirampas oleh oligarki atas nama investor, investasi, ya kan? Semua pejabat mencari pembenaran. Padahal di sana ada 16 kota, ada 16 kampung-kampung tua yang menjadi situs sejarah bagi suku bangsa Melayu. Kalau itu digusur, dibangun pabrik di atasnya, hilang situs sejarah. Ya kan, anak cucu mereka itu akan kehilangan identitas. Bahwa kita sebagai kaum buruh, pemimpin pembebasan itu siap merangkul semua elemen untuk menyatukan kekuatan melawan rejim tirani hari ini yang sudah semakin semena-mena, sewenang-wenang, ya kan? Orang yang membela harta, tahta dan wilayahnya, wilayah nenek moyangnya itu kok dipersekusi, kok diteror, kok ditangkap-tangkapin, ya kan? Atas nama investasi, ya kan? Kalau investasi itu menguntungkan rakyat, tidak mungkin masyarakat di sana itu protes, ya kan? Kalaupun investasi itu hanya merugikan rakyat, untuk apa ada investasi? Untuk apa hadirkan investor? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, ini kita sedang berada nih di mana ini, sekitar Mabes Polri, ya kan? Nah, ini juga udah ada nih teman-teman dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, ada dari kawan-kawan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh dari Bekasi, ini Pak Wanadi nih, ya kan? Juga ada Aliansi Pemuda Sulawesi, terus ada Aliansi Pemuda Melayu yang kumpul hari ini. Tuh, Bun Jumur Hidayat juga baru datang tuh, sono tuh. Melayu. Kita ini hari ini mengagendakan untuk melakukan solidaritas kepada pejuang presiden akal sehat. Nah, abang kita, saudara kita, guru kita, dosen kita, Bung Rocky Gerung. Kenapa mereka ini melakukan itu? Adalah untuk menjaga akal sehat rakyat Indonesia yang hari ini makin hari makin dibikin bodoh oleh kebijakan rejim Jokowi. Nah, kita juga dalam kesempatan ini mengutuk keras, mengecam keras, ya kan? Teror-teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan relawan Jokowi, ya kan, yang kemudian didukung oleh PDIP gitu kan. Jadi memang ini fakta dan kenyataan yang harus dialami oleh kelompok lain, bahwa memang Rocky Gerung menjadi milik bangsa, aset bangsa Indonesia saat ini. Jadi kalian itu jangan baperan gitu loh, ngomong kayak begini, bajingan tolol, lantas tiba-tiba merasa Jokowi dihina atau seperti apa. Itu konsekuensi logis dari seorang pejabat. Kalau Anda tidak mau dihina, jangan jadi pejabat. Sederhananya begitu. Karena kenapa? Pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Jadi yang berhak menilai kinerja seorang pemimpin pejabat itu adalah rakyat. Pak Jokowi secara pribadi tidak ada urusan dengan kita, so fine so good aja. Tapi ketika dia menjadi seorang presiden, dipilih oleh rakyat, maka dia harus tunduk dan patuh kepada keinginan rakyat. Bukan seperti hari ini, ya kan? Di sana di Pulau Rempang, Batam, di sana tanahnya dirampok, dirampas oleh oligarki atas nama investor, investasi, ya kan? Semua pejabat mencari pembenaran. Padahal di sana ada 16 kota, ada 16 kampung-kampung tua yang menjadi situs sejarah bagi suku bangsa Melayu. Kalau itu digusur, dibangun pabrik di atasnya, hilang situs sejarah. Ya kan? Anak cucu mereka itu akan kehilangan identitas karena tidak mengetahui sejarah bangsanya. Orang yang tidak mengetahui sejarah bangsanya adalah orang-orang yang tidak memiliki identitas. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan sebagai orang memiliki jiwa nasionalisme yang mampu menjaga NKRI, menjaga konstitusi, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, kalau mereka semua kehilangan generasi-generasi yang kehilangan apalagi ini identitas. Jadi bukan program Jokowi itu bukan menghasilkan generasi emas, tapi generasi cemas. Cemas karena tanah nenek moyangnya mau dirampok, cemas karena tidak mendapatkan kepastian kerja, cemas karena banyaknya tenaga kerja asing yang masuk khususnya dari Cina, cemas karena banyak pejabat yang korupsi, cemas karena presidennya juga membuat kebijakan hanya pro kepada investor, ya kan?
Jadi bagaimana ini Republik ini ke depan? Jadi saat ini maka dari itu kita hadir di sini menyatukan gerakan-gerakan yang hari ini parsial, terpisah-pisah, ya kan? Bahwa kita sebagai kaum buruh, pemimpin pembebasan itu siap merangkul semua elemen untuk menyatukan kekuatan melawan rejim tirani hari ini yang sudah semakin semena-mena, sewenang-wenang, ya kan? Orang yang membela harta, tahta dan wilayahnya, wilayah nenek moyangnya itu kok dipersekusi, kok diteror, kok ditangkap-tangkapin, ya kan? Atas nama investasi, ya kan? Kalau investasi itu menguntungkan rakyat, tidak mungkin masyarakat di sana itu protes. Ya kan, kalaupun investasi itu hanya merugikan rakyat, untuk apa ada investasi? Untuk apa hadirkan investor? Negara kita ini negara berdaulat dan ini berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa, memecah belah anak bangsa. Nanti orang Melayu menganggap bahwa pemerintah pusat itu kerjanya kapling-kapling tanah kita untuk kemudian dijual di investor. Adapun orang-orang Melayu diusir dari tanah leluhurnya, itu biarkan saja. Ini potensi disintegrasi bangsa. Anda harus paham itu. Maka dari itu, ketika Rocky Gerung memberikan kuliah-kuliah akal sehatnya, rakyat menerima karena memang sudah sesuai dengan kondisi hari ini yang terjadi. Maka dari itu, save Rocky Gerung. Rakyat hari ini marah terhadap tindakan-tindakan bukan lagi persekusi itu, tapi masuk kategori teror. Orang bicara ditimpukin pakai botol, bukannya yang ditimpuknya diamankan, malah dibiarkan oleh aparat. Ini bentuk apalagi ini pengangkangan terhadap demokrasi. Hari ini Polri bisa menjadi institusi di bawah kepresidenan itu karena reformasi 98, perjuangan rakyat untuk menegakkan demokrasi. Ketika sekarang kalian kok mengangkangi demokrasi, seperti seakan-akan ini institusi Polri makin hari makin tidak dicintai rakyat karena terlalu arogan terhadap rakyat, terlalu mementingkan kepentingan investor daripada kepentingan rakyat. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh Indonesia, ayo kita jaga persatuan, terus sampaikan kritik-kritik Anda terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menindas, yang menindas rakyat, yang tidak pro kepada rakyat. Itu harus kita lakukan kritik-kritik. Karena sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap NKRI. Jangan keluar-keluar Pancasila, kelakuannya anti Pancasila. Kurang ajar, berengsek. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.